Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dosen Nasyiin Fakih, sarjana teknik, magister teknik selaku dosen teknologi beton. Kami selaku mahasiswa bimbingannya dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kuat tekan beton mutu tinggi hybrid dengan substitusi semen dan agregat halus serta penambahan nanomaterial biji besi. Sebelumnya perkenalan dulu, kami dari kelompok 6 ada 4 anggota. Yang pertama Rahadian Darul Arintaka, yang kedua Indra Fawais, yang ketiga Faris Mahandisah, yang keempat Muhammad Rafiqul Lubab. Langsung saja ke materinya. Sebelum kita cara mengetahui mutu beton bermutu tinggi, kita harus mengetahui beton itu apa dan bagaimana cara memperoleh beton dengan mutu tinggi. Beton adalah salah satu unsur utama dalam sebuah konstruksi bangunan. Dalam bangunan gedung, bangunan jembatan, atau bangunan apapun itu banyak yang membutuhkan beton. Beton mutu tinggi adalah pilihan yang tepat. Beton mutu tinggi yang tercantum pada SNI didefinisikan sebagai beton yang mempunyai kuat tekan yang disyaratkan lebih besar sama dengan 41,4 MPa. Dan untuk memperoleh beton bermutu tinggi, hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan mutu material pembentukannya. Peningkatan mutu beton dapat dilakukan dengan penambahan atau mensubstitusikan bahan-bahan lain ke dalam campuran beton. Pada penelitian ini, peneliti mensubstitusikan semen dengan menggunakan fly ash, batu bara, pasir pozolan, dan cangkang sawit. Substitusi agregat halus menggunakan pasir pozolan dan bongkahan cangkang sawit, dan agregat kasar pada campuran beton mutu tinggi dengan fly ash atau batu bara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kuat tekan beton mutu tinggi hybrid BMTH yang menggunakan fly ash, batu bara, cangkang sawit, dan pasir pozolan sebagai substitusi semen, substitusi agregat halus dan agregat kasar, serta penambahan filter non material biji besi dan dibandingkan dengan beton mutu tinggi normal BMTN. Next. Beton dapat dikategorikan mempunyai mutu tinggi jika kekuatan tekannya 30 MPa. Namun itu pada tahun 1960 sampai 1970. Seiring berjalannya waktu, kriterianya naik menjadi 40 MPa. Saat ini beton dapat dikatakan sebagai beton mutu tinggi jika kekuatannya di atas 55 MPa dan 80 MPa sebagai beton mutu tinggi sangat tinggi. Sedangkan 120 MPa bisa dikategorikan sebagai beton bermutu ultra tinggi. Di atasnya beton yang bermutu sangat tinggi. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faris Mahandisah. Silahkan Mas Faris. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Rahadian Daru, yaitu bahan-bahan pembuatan beton. Yang pertama adalah pasir pozolan, yang kedua ada fly ash batu bara, yang ketiga cangkang sawit, yang keempat agregat halus, yang kelima ada nanomaterial biji besi sebagai filter, yang ketujuh ada semen Portland type 1, yang kedelapan ada super plasticizer jenis polycarbosilat. Next. Selanjutnya, untuk meningkatkan kekuatan beton, minimal ada 3 konsep dasar yang perlu diikuti, yaitu
Yang pertama, peningkatan kekuatan pasta semen yang biasanya didapatkan dengan mengurangi porositas pasta dengan mengurangi rasio air semen dan atau menggunakan water reducing agent. Peningkatan kekuatan pasta semen juga dapat diperoleh dengan pemakaian mineral admixtures seperti mikrosilika atau abu terbang. Yang kedua adalah dengan pemilihan kualitas agregat yang baik. Yang ketiga adalah dengan peningkatan kuat lekatan antara pasta semen dengan agregat yang dapat dilakukan dengan memberikan bahan tambahan seperti klinker atau juga mikrosilika serta pemilihan bentuk agregat yang sesuai Newman dan Chow pada tahun 2003. Alat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan beton yaitu adalah timbangan, tabung ukur, terus oven, 1 set saringan, pelat kaca, kontainer, palu karet, dan mesin pengadut beton. Lalu ada cetakan silinder sebagai yang terakhir. Terus yang prosedur yang akan kita gunakan yaitu ada benda uji yang terdiri dari beton mutu tinggi normal dan beton mutu tinggi hybrid dengan substitusi semen, agregat halus, agregat kasar, dan penambahan filler. Persentase variasi material alternatifnya adalah fly ash batubara 15%, abu jangkang sawit 15%, abu pojolan 10% sebagai substitusi semen, cangkang sawit 20%, pasir pojolan 10% sebagai substitusi agregat halus, dan cangkang sawit sebagai substitusi agregat kasar 40%, serta penambahan filler biji nanomaterial biji besi sebesar 6% dari berat semen. Penggunaan super plasticizer jenis polycarbonate sebesar 1,5% dari berat semen. Masing-masing material ditimbang beratnya sesuai dengan perbandingan campuran yang diperoleh dari rancangan campuran beton atau mix design. Terus alat yang digunakan untuk pencampur adalah molen yang biasa digunakan sebagai alat pencampur semen berkapasitas 90 liter per adukan dengan tenaga penggerak dinamo listrik. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Rafiqul Lubab. Monggo Mas. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Faris tadi tentang cara kerja. Nah, cara kerja itu mulai dari molen dan wadah penampung mortar dibasahi dengan air agar mortar tidak melekat serta tidak tertinggal pada molen atau wadah. Lalu dimasukkan material berbentuk beton yaitu agregat kasar, pasir, semen, material alternatif, dan air yang telah dilarutkan. Superplasticizer secara berurutan ke dalam molen. Selain itu dilakukan pengadukan hingga material teraduk rata dengan kemiringan sumbu molen sekitar 45 derajat. Lalu cetakan benda uji terlebih dahulu diolesi dengan oli agar memudahkan pembukaan cetakan setelah beton mengeras. Cara ketiga, masukkan mortar yang sudah teraduk secara bertahap dalam 3 lapis ke dalam cetakan. Setiap lapisan dilakukan pemadatan sebanyak 25 kali dengan menggunakan tongkat besi. Kemudian bagian atas diratakan dengan sendok semen
serta pada sisi cetakan diketuk dengan palu karet setelah 24 jam. Nah, untuk tekan beton rata-rata umur 7, 28, 60, 56 hari dan perbandingan kuat tekan BMT hybrid dengan BMT substitusi parsial. Untuk yang sebelah kiri itu ada grafik untuk kuat uji tekan beton. Untuk yang sebelah kanan itu perbandingan kuat tekan BMT hybrid dengan BMT substitusi parsial. Untuk warna kuning itu BMT APPP. Untuk yang warna biru itu substitusi abu pozolan 10%. Untuk yang warna merah substitusi pasir pozolan 10%. Untuk yang warna hijau substitusi agregat kasar BCS 40%. Untuk kesimpulan dari hasil penelitian tadi, untuk kuat tekan beton mutu tinggi menggunakan fly ash, batu bara, cangkang sawit, pasir pozolan sebagai substitusi semen, agregat halus dan agregat kasar serta penambahan filter nanomaterial biji besi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Untuk menunjukkan bahwa beton mutu tinggi hybrid atau BMTH kecepatan alirannya lebih lambat dibandingkan beton mutu tinggi normal atau BMTN. Jadi BMTN mempunyai workabilitas lebih baik daripada BMTH. Kuat tekan beton mutu tinggi normal adalah pada umur 7 hari sebesar 42,31 MPa. Umur 28 hari sebesar 44,40 MPa. Dan umur 56 hari sebesar 47,66 MPa. Kuat tekan maksimum pada penelitian ini yaitu pada beton mutu tinggi hybrid dengan variasi BMT APPP atau abu pozolan plus agregat halus pasir pozolan plus agregat kasar cangkang sawit plus filler nanomaterial biji besi sebesar 44,28 MPa pada umur 7 hari. Pada umur 7 hari mempunyai nilai 59,48 MPa. Umur 28 hari mempunyai 69,71 MPa. Umur 56 hari, semakin lama umur beton semakin bertambah kuat tekan beton untuk setiap variasi beton. Penelitian ini menunjukkan penggunaan substitusi semen, agregat halus, agregat kasar, serta penambahan filter biji besi dapat digunakan pada beton mutu tinggi. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Daru. Monggo Mas Daru. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari kami kelompok 6 kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang pas, kurang berkenan, dan ada materi yang kurang jelas bisa kalian tanyakan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.